Halo, salam jumpa bersama saya Armosa Pasaribu di Raja Wali Channel. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, pada season yang lalu saya menyampaikan judul yang bertema berkelanjutan, yaitu bisikan hati sebagai intuisi di dalam diri kita. Nah, sekarang kita berbicara apa sih peran yang paling menjadi alat yang terpenting di dalam diri kita, bahwa setiap orang itu diberikan hati, tetapi tidak semua hati manusia memiliki hal-hal seperti apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa Allah memberikan sesuatu yang berarti Allah menitipkan sesuatu pada diri kita. Apa itu, sahabat? Tentunya hati, kolbu. Hati atau kolbu. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, bila pada season-season yang terdahulu saya menguraikan berbagai hal-hal yang saya anggap itu adalah sesuatu yang menyangkut alat-alat kelengkapan kerohanian yang dititipkan oleh Allah di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Semua peran dan kendalinya ada pada hati kita. Saya mengatakan hati adalah raja di dalam tubuh kita, raja di dalam raga kita, raja di dalam jiwa kita. Karena fungsi dan peran hatilah yang mengendalikan semua indera serta alat tubuh serta anggota-anggota tubuh yang ada di dalam jiwa kita. Nah, sekarang kita lihat, bila hati adalah raja dari segala sesuatu yang mampu dengan perannya mengendalikan fungsi indera, kuping sebagai alat pendengar, baik itu mata sebagai alat untuk melihat, baik itu kuping sebagai alat untuk mendengar, baik itu lidah sebagai alat untuk berkata, menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, baik itu hidung untuk bernapas, menghirup udara segar, serta mencium sesuatu sebagai salah satu fungsi rasa, termasuk lidah juga sebagai alat untuk berbicara sekaligus sebagai fungsi rasa. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, ada beberapa hal
yang menyangkut intuisi itu sangat membantu kita dalam berbagai tingkat kesulitan. Bila intuisi itu sebagai alat yang membisikkan, yang menggetarkan, dan yang membaca semua suasana permasalahan, yang bisa mengambil peran mengendalikan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita kerjakan, dan apa yang ingin kita jelaskan, adalah fungsi dan peran hati yang mengendalikan akal dan pikiran. Juga dia memiliki getaran. Hati mampu memberikan bisikan-bisikan yang harus ditangkap oleh semua indera kita, termasuk di dalamnya otak yang ada di dalam diri kita. Intuisi mengarahkan kita untuk dapat mencerna sesuatu di dalam kemampuan akal kita, di dalam bentuk cara dan pola kita berpikir, melihat sesuatu untuk bisa kita teruskan sebagai satu nahkoda yang mengendalikan perasaan ini. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, apa saja hal-hal yang menyangkut intuisi ini, dia mampu bekerja dengan kehendak apa yang ditentukan oleh hati nurani kita, atau apa yang dibicarakan, atau apa yang dibisikkan, atau apa yang digetarkan di dalam hati adalah satu pertanda bahwa komunikasi yang terjadi di dalam diri kita itu adalah intuisi, bisikan hati, perkataan hati, suara hati itu adalah bagian dari intuisi. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, pada bisikan hati saya mengatakan ada 5 hal tentang intuisi. 1. Intuisi mampu menyelamatkan kita dari sesuatu hal yang akan menyerang kita, yang akan menjerumuskan kita, yang akan membawa kita kepada arah yang salah. Intuisilah yang mampu menyelamatkan diri kita, pikiran kita, perasaan kita, firasat kita melalui intuisi. Kita pernah merasakan pada suatu hari kejadian yang membuat hal-hal yang kita anggap sial terjadi pada diri kita. Pada saat terjadinya sesuatu yang apes, yang sial pada hari-hari yang kita lalui tersebut, maka ada satu getaran hati, ada satu bisikan hati sebagai intuisi yang kadang tidak kita respon, atau pada saat intuisi itu berfungsi memberikan sinyal, memberikan tanda-tanda di dalam perasaan kejiwaan kita, tetapi kita kurang merespon, atau kita menolaknya, atau kita mengabaikannya.
Maka pada saat itu kita mengatakan, loh, tadi saya punya firasat itu tidak begini, tapi begitu. Nah, disitulah kalau kita cermat, kalau kita mengetahui bahwa bisikan hati itu sebagai intuisi atau kecerdasan dalam kejiwaan kita, atau kecerdasan di dalam fungsi dan peran hati yang kita miliki. Tetapi pada saat kita mengatakan pada poin 1 bahwa intuisi mampu memberikan atau intuisi mampu menyelamatkan kita dari sesuatu hal yang terjadi dengan cara bahwa intuisi itu menyalurkan getaran atau mengeluarkan sinyal pada bisikan, pada suara hati, pada getaran jiwa. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, lantas bila hati memiliki kecerdasan sebagai sesuatu intuisi yang menjadi peran penting di dalam diri kita, maka 5 langkah ini pada poin pertama dan poin selanjutnya, maka ini adalah mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan dalam berpikir kita untuk harus mengabaikan itu semua atau untuk tidak meresponnya. Mengapa? Saya ingin menjelaskan hal tersebut pada poin kedua, agar sahabat bisa mengetahui tentang hal-hal yang berperan dan yang paling dominan menguasai alam pikiran kita, yang itu adalah peran hati. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, pada saat kita melawan fungsi hati, di dalam hal ini intuisi, yang memberikan sinyal-sinyal, getaran-getaran, suara-suara yang berbisik, adalah sesuatu yang datang dari pengaruh kejiwaan, sebagai mana saya mengatakan pada episode yang lalu dari beberapa judul yang ada, bahwa hati termasuk sebagai salah satu alat kelengkapan kerohanian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hati adalah sentral, hati adalah raja yang mengendalikan semua indera kita, sebagaimana yang sudah saya jelaskan. Lantas, bila kita mengabaikan suara hati, adalah sesuatu yang harus kita lihat, sesuatu yang harus kita cerna pada saat kejadian tersebut. Maka bila kesadaran, alam kesadaran kita terbentuk atau terjadi atau timbul alam kesadaran tersebut setelah peristiwa itu terjadi, maka kita diingatkan kembali, tadi hati saya tuh mengatakan begini, tetapi karena saya tidak merespon atau saya melawan kata hati, maka terjadinya seperti ini. Sebenarnya alat yang menyelamatkan hidup kita adalah hati, dan alat yang menjerumuskan hidup kita
adalah hati. Makanya hatilah yang membentuk budi pekerti manusia. Hatilah yang membentuk budi pekerti kita. Jadi kalau kita melihat orang yang berbudi pekerti adalah orang yang memiliki kemuliaan hati. Sahabat Raja Wali channel yang saya hormati, pada fungsi pertama jelas sudah bahwa intuisi itu mampu menyelamatkan kita dari sesuatu hal, atau intuisi itu mampu menghindari diri kita untuk terjadinya atau tertimpa satu masalah. Tetapi tidak semua orang tahu, tidak semua orang memahami intuisi itu sebagai apa di dalam dirinya. Sahabat Raja Wali channel yang saya hormati, pada poin kedua, intuisi adalah satu kemampuan yang memberikan petunjuk kepada kita di dalam mengambil sesuatu keputusan, di dalam memecahkan sesuatu masalah, di dalam menilai tentang baik dan buruknya, apa yang kita hasilkan dan apa yang dihasilkan oleh orang lain untuk diri kita, atau apa yang dihasilkan orang lain untuk orang banyak. Fungsi intuisilah di dalam hati ini yang mengeluarkan kekuatan yang membawa aura-aura kebaikan, aura-aura kebenaran yang selalu dilahirkan oleh suara-suara hati yang bergetar di dalam jiwa ini. Sahabat Raja Wali channel yang saya hormati, fungsi kedua, ternyata intuisi mampu membuat, mengeluarkan, mewujudkan suatu keputusan yang betul-betul, yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma kebenaran pada sesuatu hal yang kita tetapkan, pada suatu hal yang kita putuskan. Jadi fungsi intuisi ini bagi seorang leader sangat-sangat berguna. Kalau kita mau melatih, kalau kita mau mendidik para leader, bagaimana dia bisa memiliki kecerdasan intelektualnya, berperan baik pada posisi jabatannya, bagaimana kecerdasan emosionalnya dapat berfungsi di dalam mengendalikan sumber daya yang ada di bawahnya, dan bagaimana dia mampu melihat kecerdasan spiritualnya untuk dapat merangkul semua orang yang ada di bawahnya yang ia pimpin. Maka di dalam hati setiap orang ada peran intuisi yang tidak mudah bisa kita pahami. Maka kita harus mengenal sebenarnya intuisi itu di mana letaknya dan bagaimana perannya. Ternyata bisikan hati itu adalah sesuatu intuisi yang dikeluarkan oleh nurani, oleh hati, oleh kalbu kita. Sahabat Raja Wali channel yang saya hormat, keinginan
tentang maksud dan keinginan orang tersebut pada saat dia bertemu dengan kita, pada saat dia berbicara dengan kita, pada saat dia menyampaikan masalah pada kita, pada saat dia menjelaskan sesuatu kepada kita. Di yang ketiga ini, bahwa intuisi mempunyai kemampuan membaca. Intuisi memiliki kemampuan menganalisa. Dan intuisi mampu menyelamatkan diri kita terhadap niat jelek yang kita lihat pada orang-orang yang berhadapan dengan kita. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, pada fungsi ketiga, pada hal ketiga tentang intuisi, bahwa intuisi itu mengeluarkan feeling, firasat, perasaan, getaran, mampu membaca tentang kebencian orang terhadap diri kita, atau tentang kebencian seseorang kepada orang lain. Bila intuisi kita berbisik dan berkata melihat perilaku tentang orang tersebut terhadap orang lain, apakah itu perilaku kebenciannya? Maka intuisi kita ini mampu membaca dengan sesuatu getaran yang keluar dari dalam hati kita. Jadi intuisi sesuatu alat yang ada di dalam hati kita, yang mengendalikan semua indera kita, yang berfungsi memberikan, menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang kita alami di dalam hati kita. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, pada hal yang keempat, bahwa intuisi kita mampu menyelamatkan atau mampu memberikan sinyal-sinyal pada saat kita terdesak pada sesuatu masalah, pada saat kita terdesak pada suatu tekanan masalah, pada saat kita terpepet pada sesuatu problem yang kita hadapi. Intuisi memberitahukan. Intuisi itu berperan di dalam hati kita, mengeluarkan suara, mengeluarkan getaran, dan memberikan bisikan-bisikan yang masuk ke dalam alam pikiran kita untuk kita mewaspadai sesuatu hal yang sedang kita hadapi, dari tekanan, dari desakan yang membuat kita dalam keadaan berbahaya. Maka peran keempat, intuisi itu mampu menyelamatkan kita. Kita hadapi, itulah intuisi dari kecerdasan hati kita. Jadi, hati bermain peran, itulah yang disebut sebagai intuisi. Pada saat terjepit, pada saat diri kita terjepit dan tertekan dalam satu masalah yang kita hadapi, maka peran dan fungsi hati yang melebihi, yang mempunyai kekuatan melebihi kemampuan berpikir, sudah memberikan sinyal, sudah memberitahukan tentang apa yang harus dicerna oleh akal, apa yang harus dicerna oleh otak. Sudah dibisikkan, sudah disampaikan di dalam kecerdasan hati kita. Sudah disampaikan melalui sinyal-sinyal tentang suara hati, tentang bisikan hati, tentang getaran hati, untuk otak berproses pada suatu sistem akal dan pikiran, mencerna tentang bisikan hati tersebut, tentang kecerdasan hati tersebut yang disebut intuisi. Dia menjadi alat yang paling penting
pada diri kita. Dia menjadi alat yang berperan, yang mempunyai fungsi pada kepentingan jiwa kita, pada kepentingan kesempurnaan akal dan pikiran kita, yang memberikan petunjuk ke arah keselamatan untuk diri kita. Itulah namanya intuisi. Intuisi adalah kecerdasan hati yang dimiliki oleh seseorang. Sahabat Raja Wali channel yang saya hormati, pada hal yang kelima tentang intuisi, bahwa intuisi adalah sesuatu kemampuan yang memiliki kepekaan. Jadi intuisi itu adalah satu kemampuan yang memiliki kepekaan di dalam membaca gerak-gerik orang, di dalam membaca jalan pikiran orang, di dalam membaca emosional tentang diri orang, di dalam membaca perilaku orang. Maka yang kelima inilah peran intuisi mampu memiliki kepekaan, membaca sesuatu, melihat sesuatu, merasakan sesuatu getaran pada saat dia melihat orang, merasakan sesuatu getaran pada saat dia bersalaman dengan orang, memiliki suatu getaran pada saat dia berbicara dengan orang. Biasanya aura-aura kecerdasan hati itu keluar dan berperan menjelma di dalam indera kita, di dalam rasa di jiwa kita, di dalam kepekaan semua indera kita yang dikendalikan oleh hati. Jadi, intuisi itu adalah suatu kecerdasan hati yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi tidak semua orang memiliki kecerdasan intuisi di dalam dirinya sebagai fungsi, sebagai suatu alat yang berfungsi membantu dirinya di dalam menghadapi hal-hal yang perlu diatasi, perlu diselesaikan, perlu dijelaskan, dan perlu dikupas tentang apa yang harus ia sampaikan dengan sesuatu kebenaran, dengan sesuatu kejujuran, dengan satu keterbukaan, serta memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Disitulah kecerdasan leader, para pimpinan, baik itu di perusahaan, di pemerintahan. Kecerdasan intuisi ini perlu dimiliki oleh semua orang. Bukan setiap orang, oleh semua orang. Siapapun orang tersebut, baik dia adalah pimpinan perusahaan, selaku manajer, supervisor, atau yang disebut foreman juga, sampai kepada tingkat pimpinan, perlu mengetahui apa peran fungsi intuisi itu di dalam diri kita. Karena intuisilah yang memberi ketenangan pada saat kita akan mengambil keputusan dari apa yang kita pikirkan dan dari apa yang dikelola oleh akal ini, dikemas oleh pikiran ini, menjadi sesuatu keputusan melalui kecerdasan intuisi hati kita. Jadi, kalau kita melihat intuisi itu adalah kecerdasan hati, coba di mana dan bagaimana
fungsi kecerdasan hati itu berguna bagi diri kita. Fungsi kecerdasan hati itu bisa melalui kuping sebagai alat pendengar, ya, juga mata sebagai alat yang melihat wujud bukti yang nyata, hidung sebagai alat yang untuk bernapas, menghirup udara, serta hidung juga berfungsi sebagai alat, ya, rasa, mencium bau, wangi, dan lain sebagainya. Lidah sebagai alat untuk berbicara, yang mempunyai fungsi alat rasa juga. Disinilah kita melihat sesuatu tentang intuisi tersebut dengan kemampuan intelektualitas kita. Membahas tentang intuisi, kita praktekkan bagaimana si intuisi itu berfungsi. Orang-orang yang gagal di dalam memimpin, orang-orang gagal dalam berkarir, ya orang-orang yang kurang memiliki kecerdasan intuisi. Jadi kalau orang cerdik, orang pandai, orang cerdas, dia sulit dibaca intuisinya. Jadi begitulah sahabat yang saya jelaskan tentang 5 hal intuisi tersebut. Terima kasih. Salam jumpa bersama saya Armo Sabasaribu di Raja Wali Channel. Bye.